Halo teman-teman Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Stefani Kurniadi di sesi Q&A. Hari ini udah banyak banget pertanyaan yang menarik. Oke, kita langsung aja untuk belajar bareng dari sesi Q&A hari ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih membangun brand identity yang bisa menjadi top of mind? Nah, ini kayaknya kepengennya semua orang nih ya, pengen jadi top of mind. Nah, istilah top of mind sebenarnya sering banget kita dengar. Tapi kita coba definisikan dulu ya. Jadi top of mind ini adalah pada saat konsumen kita ini mengingat brand kita di satu kategori tertentu. Jadi misalnya nih kita sebut ayam geprek gitu ya, kategori ayam geprek. Kemudian brand yang pertama kali muncul setelah kita menyebut kategori itu adalah top of mind di dalam kategori tersebut. Sebetulnya top of mind ini juga bisa berdasarkan kategori atau bisa juga berdasarkan kategori yang lebih spesifik gitu. Jadi misalnya kita ngomongin tentang warteg Tebet gitu ya, lu tau gak sih warteg di Tebet yang enak apa ya gitu. Nah, itu adalah satu kategori tertentu, warteg di Tebet yang enak. Jadi kalau misalnya brand kita muncul setelah orang bertanya di spesifik kategori tersebut, berarti brand kita sudah menjadi top of mind. Nah, menjadi top of mind ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena relate ke yang namanya sales. Karena begitu orang mengingat brand kita, kemudian orang punya sedikit waktu untuk menentukan decision making ya pada saat mereka memilih satu tempat makan tertentu, udah pasti yang menjadi prioritas pilihan mereka adalah apa yang ada di kepala mereka, yang adalah si top of mind tadi. Dan untuk menjadi top of mind itu bukannya otomatis tiba-tiba kita jadi top of mind gitu ya, tapi itu adalah hasil dari serangkaian activity yang kita lakukan, activity yang berhubungan dengan 360 degree excellent experience dari si konsumen ini, sehingga pada akhirnya brand kita menjadi top of mind. Kita sebetulnya bisa belajar dari keberhasilan top of mind dari banyak brand yang berhasil di Indonesia ya. Tidak hanya di bisnis kuliner, tapi di lintas industri. Jadi teman-teman foodpreneur sering-sering bisa baca tuh di majalah-majalah di setiap tahun. Biasanya kan ada tuh survei-survei top of mind brand di Indonesia, baik itu dari kategori obat-obatan misalnya, atau dari kategori otomotif, atau dari kategori macam-macam lah. Nah, sebetulnya kita bisa belajar dari apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi top of mind. Bahkan brand-brand nasional ini itu udah luar biasa banget memiliki hasil top of mind itu dari seluruh orang Indonesia, nggak cuma hanya di satu kota tertentu saja. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi faktor kita memiliki brand yang bisa menjadi top of mind? Nah, saya punya 5 hal yang bisa menjadi panduan teman-teman foodpreneur untuk bisa membangun brand teman-teman bisa menjadi top of mind di kategorinya. Yang pertama, itu adalah menurut saya ini adalah shortcut yang cukup penting di era sosial media yang persaingannya udah luar biasa tinggi banget, yaitu adalah dengan memiliki brand yang unik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video di Foodies ini tentang branding, itu banyak yang menceritakan tentang yang namanya konsep brand. Jadi konsep brand ini kan detailnya banyak banget ya, dari bagaimana cara kita menentukan atau memilih nama, atau misalnya kita memilih atau membuat logo ya. Jadi logo ini kan ada icon, ada tulisan. Nah, ini juga adalah salah satu elemen dari brand. Kemudian ada gimana caranya kita menentukan produk konsep, kemudian nama produk, dan lain-lain. Nah, elemen brand ini sebetulnya bisa salah satu atau semua itu kita pilih untuk menjadi keunikan tersebut. Inti dari kita memiliki brand yang unik adalah simpelnya gini. Jadi orang itu akan ngomongin tentang brand kita. Tapi masalahnya kalau kita pengen orang ngomongin tentang brand kita, kan nggak mungkin ya mereka langsung begitu aja ngomongin tentang kita. Pasti ada sesuatu yang unik atau ada sesuatu yang aneh dengan brand kita, sehingga banyak orang mau ngomongin tentang brand kita.
Nah dari semua elemen tadi sebetulnya kita bisa pilih aja salah satu. Misalnya kita pilih nama yang aneh gitu ya. Salah satu implementasi dari penentuan brand yang unik ini sebetulnya banyak diterapkan oleh saya dan teman-teman di Cipta Rasa Prima Group. Contoh pada saat kita mau jualan nasi goreng nih. Nasi goreng kan sebetulnya biasa banget lah ya. Semua orang makan nasi goreng dan semua orang jual nasi goreng. Tapi pada saat kita menentukan dan menciptakan brand nasi goreng rempah mafia, itu banyak keunikan-keunikan yang kita masukkan ke dalamnya. Contoh, salah satunya adalah nama. Namanya juga eye catching gitu ya, mafia, nasi goreng, tapi kenapa mafia gitu kan? Nah itu adalah salah satu elemen dari keunikan yang bisa kita ciptakan dalam satu brand. Kenapa hal ini penting? Karena yang tadi saya bilang, ini bisa jadi shortcut. Jadi di awal pada saat kita perkenalkan brand kita ke konsumen, ke masyarakat, mereka punya alasan untuk ngomongin sesuatu tentang kita. Lucu tuh kemarin gue lewat di Dipati Ukur ada tempat makan judulnya Mafia gitu, jualan apa ya? Nah ini udah menjadi salah satu indikator yang bagus karena mereka ngomongin tentang kita. Terus di contoh nasi goreng rempah mafia juga kita mencoba untuk mengangkat keunikan tadi dari nama-namanya. Jadi nama-namanya itu ada yang bandit, kemudian ada yang preman, kemudian ada yang yakuza, sehingga orang-orang juga punya sesuatu untuk dibicarakan dari brand tersebut. Nah ini menjadi elemen pertama yang saya sarankan untuk bisa menjadi shortcut sehingga brand kuliner teman-teman ini bisa menarik perhatian di awal. Karena untuk bisa kita menjadi top of mind, kita harus mulai dari step yang pertama, yaitu membangun brand awareness. Karena gimana caranya ya kita bisa langsung muncul di benak konsumen kalau orangnya nggak tahu. Jadi untuk mencapai top of mind tadi, step pertama adalah kita untuk mencapai top of mind tadi, jadi step pertama kita adalah membangun awareness sehingga orang perlu tahu dulu. Dan di era social media yang banyak banget kompetisinya ini, untuk membuat orang tahu itu challenge-nya jauh lebih besar, yaitu tadi kita harus memiliki keunikan sehingga orang mau membicarakan tentang brand kita. Nah, masuk ke faktor yang kedua yang bisa membuat brand kita menjadi top of mind adalah yang seringkali ini tidak dilakukan oleh banyak bisnis kuliner, yaitu adalah membuat communication plan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman foodpreneur merasa aduh bisnis saya masih kecil nih, masih sendiri aja, kemudian atau misalnya masih dijalanin sama teman atau sama keluarga, kayaknya kalau yang ada plan-plannya gitu itu mah punyanya perusahaan besar lah gitu. Nah itu banyak sekali persepsi-persepsi seperti ini di bisnis-bisnis yang baru mulai ataupun bisnis-bisnis yang skalanya menengah. Nah, menurut saya hal ini tidak tepat. Kenapa? Karena communication plan ini adalah salah satu penentu kita pada akhirnya bisa mengkomunikasikan brand kita secara konsisten. Jadi bayangin aja ya, kalau misalnya kita nggak punya planning, gimana caranya kita mau ngejalanin sesuatu secara konsisten. Belum lagi justru kalau teman-teman masih ngejalanin bisnisnya tuh sendiri atau orangnya masih sedikit, pasti kan sehari-hari tuh sibuk banget. Tiba-tiba setiap hari selalu ada prioritas yang lebih penting lah gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya planning, itu akan lebih gawat lagi. Bisa jadi bahkan communication kita ini tidak akan pernah tersentuh atau bahkan jalannya random. Kalau misalnya jalannya random, kita tidak akan pernah tahu ya hasil akhirnya apa. Jadi untuk membuat communication plan itu adalah langkah awal kita bisa pada akhirnya memiliki brand yang berhasil. Kenapa? Karena kita bisa komit untuk menjalankan si communication plan ini dengan konsisten dan dengan rutin. Nah sebetulnya apa aja sih detail communication plan? Jadi nggak usah terlalu rumit dan tidak seperti perusahaan-perusahaan besar juga. Communication plan ini sebetulnya sederhana. Misalnya kita bisa mengawalinya dengan memilih media. Nah media apa sih yang ingin kita garap misalnya? Kalau misalnya bisnis kita masih kecil, tentu kita tidak usah menggunakan media terlalu banyak. Karena kan kita nggak punya resources, kita nggak punya waktu, kita nggak punya orang untuk mengelola hal itu. Jadi kita bisa menentukan media-media yang basic dan prioritas. Contohnya seperti kalau misalnya sekarang nih di Indonesia, misalnya kita memilih untuk menggunakan media yang banyak digunakan oleh orang dan budgetnya juga tidak terlalu besar, tentu adalah online media.
online media juga banyak banget, ada social media juga banyak banget, tapi kita bisa prioritas ke yang memang banyak digunakan atau menjadi habit dari konsumen kita. Misalnya kita social media pilihnya 2 channel aja, misalnya Instagram sama Facebook. Nah, media inilah yang nantinya akan kita buat di communication plan, apa aja sih yang sebetulnya akan kita lakukan di 2 media tersebut. Jadi contoh communication plan yang sederhana adalah saya setiap hari itu minimal 3 kali posting di Instagram sama 3 kali posting di Facebook misalnya. Itu adalah bentuk dari communication plan yang paling sederhana. Tapi dengan adanya communication plan ini membuat kita menjadi lebih konsisten. Hari ini udah cukup hektik nih ngurusin bisnis kita segala macam. Tapi gue harus ngeposting nih 3 konten di Instagram. Datang nih ke outlet, cari 3 konten yang menarik, fotoin produk terbaru, kemudian wawancara konsumen misalnya. Setiap hari rutin kita memposting 3 konten di Instagram, kemudian 3 konten di Facebook. Jadi communication plan inilah yang akan menjamin nanti pada akhirnya level awareness dari brand kita itu akan terus-menerus naik, sehingga pada akhirnya jika 360 degree experience konsumen kita ini tercapai pun, kita akan bisa ada di top of mind dari kategori brand kita. Nah, masuk lagi ke hal yang berikutnya yang menentukan dari gimana sih caranya supaya brand kita bisa menjadi top of mind, itu adalah paling pamungkas sih ini kayaknya ya, yaitu sering tampil. Nah, sering tampil ini sama aja ya, kayak misalnya ya sekarang lagi era-eranya politik nih misalnya, kita lihat ini sering banget ya orang ini nongol di YouTube, kemudian orang ini nongol di TV gitu, kemudian orang ini nongol di Facebooknya temen kita misalnya. Jadi sering tampil ini merupakan salah satu faktor, kalau bisa saya bilang ini adalah faktor terbesar sih pada akhirnya brand ini bisa menjadi top of mind. Jadi kalau teman-teman baca artikel dari majalah-majalah yang tadi saya referensiin untuk lihat sebetulnya di Indonesia apa sih top of mind di bidang otomotif misalnya, kemudian top of mind di bidang obat masuk angin misalnya ya. Nah, itu kita bisa menjamin kenapa brand itu bisa menjadi top of mind adalah karena brand itu sering banget tampil. Kayaknya dimanapun kita jalan tuh pasti lihat brand itu gitu. Itu kalau di istilah ilmu branding itu disebut dengan brand recall. Jadi saya punya teman kerja di salah satu brand internasional yang ada di Indonesia. Jadi sebetulnya karena dia adalah brand manager, jadi KPI dia adalah gimana caranya konsumennya mereka itu lihat brand kita sebanyak mungkin dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Jadi bayangin ya, itu adalah strategi gimana caranya supaya si brand internasional ini bisa menjadi top of mind. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur, kemudian ya kalau zaman sekarang kan bangun tidur buka handphone ya, udah lihat iklannya misalnya di Instagram. Kemudian pas dia lagi sikat gigi gitu ya misalnya, ternyata produknya ada di rumah dia juga, kemudian brand recall kedua. Kemudian pas dia pergi, dia mampir ke minimarket, tampil lagi di shelf misalnya, nah itu brand recall lagi. Jadi bisa jadi kenapa sih brand itu bisa menjadi top of mind, mungkin karena satu orang Indonesia ini dalam sehari bisa lihat brand tersebut, brand recall mungkin bisa minimal 5 kali gitu ya. Dan itulah kenapa brand ini pada akhirnya bisa menjadi top of mind. Nah, faktor yang terakhir ini merupakan faktor yang pamungkas banget. Kenapa satu brand itu bisa menjadi top of mind, ya karena memang sering tampil. Relevansinya ke brand kuliner kita karena kita tahu bahwa seringnya tampil ini menjadi penting untuk pada akhirnya brand kita menjadi top of mind. Berarti setiap peluang atau opportunity di mana brand kita bisa eksis itu sebisa mungkin kita ambil. Jadi misalnya ada kerjasama nih dari kampus yang nawarin, atau enggak dari radio nawarin kita kerjasama, itu ambil opportunity-nya. Kenapa? Karena semakin banyak kita tampil, brand awareness-nya akan semakin tinggi, dan pada akhirnya orang akan mengingat tentang brand kita, dan akhirnya kita bisa menjadi top of mind. Dan itulah kenapa kita perlu memiliki communication plan supaya kita secara konsisten juga terus tampil baik di sosial media ataupun di acara-acara offline ya, seperti tadi kerjasama dengan pihak ketiga misalnya,
untuk bisa menjamin brand recall dari brand kita akan terus terulang dan semakin sering ada di benak konsumen dan pada akhirnya bisa menjadi top of mind di kategori tertentu. Oke, itu dia tadi berbagai pertanyaan yang menarik dan kita semua udah belajar bareng dari jawaban-jawabannya. Semoga semuanya bermanfaat dan kita bisa sukses terus.